Halo Smart Planner, berjumpa kembali dalam podcast Bapeda Kolaborasi Tanpa Batas. Podcast Bapeda Jawa Timur sebagai ruang inspiratif tempat kita berbagi ide, gagasan, dan kemudian solusi strategis untuk pembangunan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Ya, Smart Planner, untuk edisi kali ini kita akan membahas topik yang semakin relevan dan juga mendesak, yaitu transformasi ekonomi berkelanjutan dengan fokus kita pada penguatan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Jadi pertanyaan besarnya saat ini adalah apa sebenarnya ekonomi rendah karbon? Ini bukan sekedar tren hijau, tapi sebuah pendekatan pembangunan masa depan yang berusaha untuk menyeimbangkan dua hal yang penting, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kira-kira gambarannya seperti itu, dan sebuah keseimbangan itu tentu saja tidak mudah, tapi sangat mungkin untuk dicapai jika kita sama-sama ingin bertransformasi. Tujuan dari ekonomi rendah karbon diantaranya adalah menurunkan emisi gas rumah kaca, mencegah dampak buruk perubahan iklim, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa merusak lingkungan. Tapi kita juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada, terutama soal kebutuhan pembiayaan yang besar dan upaya besar untuk menggeser ketergantungan kita pada energi fosil menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan. Kira-kira apa saja strategi transisi menuju ekonomi rendah karbon? Bagaimana peran dari pemerintah daerah, dari sektor swasta dan masyarakat juga akademisi dalam proses ini? Dan apa langkah konkret yang bisa dilakukan bersama-sama untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan? Simak podcast Bapeda Jawa Timur, kolaborasi tanpa batas bersama saya Restu Indah. Dan tengah hadir di tengah-tengah kita saat ini, Smart Planner, saya langsung menyapa yang ada di samping kiri kanan saya dari Bapak-Bapak Dewan yang terhormat. Di sini ada Bapak Martin Hamonangan, SHMH. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak Martin? Baik-baik, Banyuwangi Situbondo. Apa itu Pak? Dapil. Dapilnya. Selamat siang. Iya, saya kira ada semangat khusus. Bondowoso, Banyuwangi Situbondo. Semangat khusus. Terima kasih Pak Martin. Beliau ini anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan, betul? Dari Dapil 4 ya Pak ya, dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Dan kemudian di samping Pak Martin Hamonangan telah hadir juga Bapak Nurul Huda SHMH, beliau dari Komisi D DPRD Jawa Timur, dari Partai P3 dan dari Dapil 14 ya. 14 ini Madura Raya, jadi Bangkalan Sampang, Sumeneb dan Pamekasan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Pak. Boleh baik. menyapa konstituennya juga Pak. Selamat siang masyarakat Madura. Oke. Terima Sehat kasih. Selalu ya. Saya selalu kembali bersama di Bapeda Podcast ini ya, Ya. matur nuwun ya. Dan Pak Abrori, SAG MPSI dari Komisi D DPRD Jawa Timur, dari PDI Perjuangan, dari Dapil yang sama, Dapil 14, Madura Raya, Bangkalan Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Madura. Selamat siang semuanya pemirsa podcast Bapeda. Salam damai. Salam damai. Makasih Pak Abrori. Oke. Ya, ini diskusi yang tidak akan imbang kalau kita hanya mendengarkan dari kawan-kawan Dewan, karena kita juga menghadirkan praktisi, pengamat ekonomi regional. Di sini kami hadirkan langsung dari Kota Malang, dari Universitas Brawijaya, Profesor Dwi Budi Santoso SE MS PhD. Selamat siang Prof. Selamat siang. Matur nuwun juga sudah rawuh di kantor Bapeda yang ya ini tempatnya para smart planner untuk merancang pembangunan kita ini ya. Oke, baik. Sebelum saya lebih lanjut, sebenarnya saya juga ingin hal yang kritis dari akademisi, tapi tentu kita jabarkan terlebih dahulu tentang ekonomi rendah karbon. Bagaimana Pak Martin, menurut Anda, pandangan Anda pada ekonomi rendah karbon itu seperti apa Pak Martin? Ya memang, pertama-tama selamat siang. Ekonomi rendah karbon itu kan sebenarnya sesuatu hal yang mau tidak mau harus kita masukin ya. Karena memang
peralihan energi dari fosil kepada energi terbarukan, termasuk energi yang rendah karbon. Karena karbon sendiri adalah merupakan residu. Ya. Residu kemudian kan hubungannya dengan lingkungan hidup. Nah, jadi memang topik hari ini sangat penting. Kalau kita melihat sekarang seperti apa sistem pembangunan yang ada di Jawa Timur ini, kita sebenarnya sudah bisa melihat secara nyata. Di jalan-jalan ini sudah banyak mobil listrik ya. Oh iya. Itu salah satu menurut saya mendukung ekonomi rendah karbon. Nah, di Jepang juga sudah mulai, kalau di negara-negara maju ini sudah hal yang sudah benar-benar kebutuhan. Kita bicara kebutuhan. Kalau di Jepang ini sekarang lagi dikembangkan energi hidrogen. Jadi nanti mobil itu pakai air saja. Pakai air, itu nol residu. Paling nanti kalau mobil itu berhenti, dia hanya netes airnya. Dan itu belum masuk, tapi enggak tahu kemarin di Indonesian Automotive Air Show di Jakarta apa sudah ada, apa belum, kita belum ke sana. Artinya begini ya, bahwa ekonomi yang bertujuan rendah karbon merupakan sebuah keharusan menurut saya, sebuah kebutuhan. Karena bagaimanapun secara dominan masih kita menggunakan fosil, termasuk batu bara. Ya, batu bara kemudian itu merupakan industri seksi. Ada nanti akan ada dilematis untuk pelaku-pelaku bisnis, ya kan. Apakah kemudian langsung kepada sistem ekonomi rendah karbon, otomatis mereka akan berusaha secara transisional berpindah bisnis. Nah, perpindahan bisnis ini kemudian dari fosil kepada energi rendah karbon ini kan membutuhkan resources yang sangat besar ya, termasuk teknologi dan SDM-nya. Nanti mungkin bisa dibahas SDM-nya. Jadi artinya menurut saya ini kita tidak bisa juga kemudian menunda-nunda ini, karena ini sebuah kebutuhan, adanya sebuah kebutuhan terkait dengan lingkungan hidup, sehingga apapun nanti secara bahwa pembangunan khususnya di Provinsi Jawa Timur selalu mindsetnya atau suatu atau pertimbangannya harus ke sana. Ya. Jadi tidak hanya sekedar tren, tapi iya. memang sudah kewajiban ini ya Pak. Kalau tren nanti kita akan terjebak dalam apa ya, kegagalan ya menurut saya. Nah, ini juga ikut-ikutan. Makanya termasuk juga kemudian bagaimana masyarakat juga harus diedukasi. Karena ini kan kemudian pengguna energi yang rendah karbon ini kan juga masyarakat. Iya, betul. Ya, termasuk kemudian angkutan publik ya sudah harus mulailah dengan kendaraan yang contoh misalkan kendaraan listrik. Ya kan. Jadi memang suatu hal yang sangat penting menurut saya. Baik, dan Pak ini Martin merupakan sebuah keharusan ya. Ya. Bapak, tapi kan Jawa Timur itu kan luas banget ya. Pak Martin tadi menggambarkan kalau Surabaya barangkali ya Pak ya sebagai kota besar atau mega urban di kita itu sudah terlihat. Tapi kalau kita melihat Jawa Timur yang luas itu, apakah Jawa Timur secara keseluruhan siap? Terutama katakanlah Madura juga. Silakan Pak Huda. Terima kasih Mbak. Ketika bicara hari ini bicara ekonomi rendah karbon, kita proses transisi memang harus kita lakukan seperti itu ya. Kita tahu bahwa hari ini tidak hanya di Indonesia saja kan, tapi di dunia ketergantungan terhadap energi fosil itu kan sudah dikurangi seperti itu. Seperti halnya di Cina, Amerika dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan kita. Baik hanya di Indonesia yaitu di Jawa Timur seperti itu. Cuman ketika kita bicara tantangannya itu sangat besar sekali, tantangannya berkaitan dengan bagaimana transisi ekonomi antara ketergantungan energi fosil dengan energi yang terbarukan seperti halnya panas bumi, terus hidrogen dan lain sebagainya. Ini sebenarnya transisi yang menurut saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Martin tadi, berat memang. Cuman ketika kita tidak memulai dari sekarang, maka kita terutama di Jawa Timur akan ketinggalan seperti itu. Ketika kita bicara tantangan, tidak hanya apa yang disampaikan Mbaknya tadi, Jawa Timur itu sangat luas sekali, mulai dari Pacitan sampai Sumeneb sampai di ujung Banyuwangi itu sangat luas sekali. Bagaimana hari ini pemerintah khususnya bisa
memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya energi energi terbarukan seperti halnya rendah karbon itu harus dilakukan, karena memang ketergantungan terhadap energi fosil itu sudah dikurangi hari ini. Cuman tantangan-tantangan di Jawa Timur ini yang nantinya itu ketika itu digalakkan, kita tahu kan PAD hari ini terutama di Jawa Timur, PAD yang lebih besar kan dari pajak kendaraan seperti itu. Nah ini ya Pak Ya ya, kan? jadi tantangan ya, mau pindah nggak Iya, sementara itu kan pendapatan, merupakan tantangan. Ketika iya. kita beralih ke mobil listrik, kita tahu kan sekarang pajak untuk mobil listrik saja berapa kan, seperti itu. Betul. Itu yang kita harus banyak diskusikan nantinya Mbak, seperti itu Mbak. Oke Pak, ini tantangannya kan sangat kelihatan banget ya. Terima kasih Pak sudah mengingatkan tentang pajak kendaraan yang itu ya tidak serta-merta semua daerah pasti akan dengan legowo untuk pindah gitu kan ya. Nah, melihat kondisi seperti ini, kalau Pak Abrori melihatnya komitmen dari pemerintah kita dalam hal ini adalah provinsi itu apakah cukup kuat Pak? Baik, jadi saya mau cerita sebelum menjawab itu ya. Tahun 65 itu ada seorang guru besar dari Mesir, Mahmud Saltut namanya. Lalu datang ke Istana Bogor, kepada Pak Soekarno dia mengatakan, Indonesia ini adalah potongan surga. Semakin ke sini, kok potongan surga yang pernah disampaikan oleh Mahmud Saltut ini berubah menjadi potongan neraka, kira-kira seperti itu ya, terutama ketika lapisan ozon di benua Antartika Pak Prof ya mulai menganga, kemudian es di kutub utara mencair, lalu orang-orang hanya berteriak panas tanpa melakukan apa-apa. Nah, kaitannya dengan regulasi di Jawa Timur, apakah kondisi ini menjadi sesuatu yang cukup? Tentu saja tidak. Karena kesadaran publik kami amati itu tidak melulu membangun soal alam dan lingkungan. Saya melihat di Jawa Timur itu dalam konteks pembangunannya adalah konteks membangun pada aspek yang dikedepankan, yang pertama soal ekonomi, yang kedua soal kesejahteraan sosial, dengan tidak menempatkan soal lingkungan ini sebagai isu-isu seksi. Nah, kemudian tidak ada regulasi, misalkan ketika ada investor, pengusaha akan membangun sesuatu usaha di situ, tidak ada. Bahwa ada sepertiganya harus lingkungan, nggak ada. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita semuanya untuk mempedulikan ini. Walaupun sebagian sudah mulai. Batik misalkan. Nah, sekarang kan sudah eco printing Pak Prof ya. Nah, itu kan salah satu usaha untuk menawar bagaimana alam itu kemudian tidak menjadi rusak karena urusan karbonnya masih tinggi. Kemudian yang kedua, nah, kami ingin juga jadi regulasi atau jenis usaha apapun yang akan muncul di Jawa Timur, urusan lingkungan ini menjadi penting untuk diperhatikan sehingga kondisi alam ini tidak sedemikian memarah gitu ya, atau tidak sedemikian panas seperti hari ini karena energi-energi fosil yang masih merajalela di berbagai wilayah tanah air, khususnya di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, nah, saya kira Jawa Timur itu pasti lebih besar dari kondisi geografis dibanding negara-negara lain dari hulu sampai hilir, karena di Jawa Timur ini, di Madura katakan, orang kemudian memahami bahwa daerah tertimur itu adalah Banyuwangi. Tidak seperti itu. Daerah tertimur itu malah Sumeneb gitu ya. Karena pulau terluar kami itu di wilayah timur, ketika ditarik garis itu sejajar dengan Nusa Tenggara Barat di Pulau Sakala itu. Nah, pada wilayah itu mappingnya saya kira pemerintah Provinsi Jawa Timur harus sudah menjalari narasinya itu bagaimana ke depan itu tidak melulu mempertimbangkan aspek ekonomi, Ya, tetapi lingkungan aspek juga diperhatikan, lingkungan ya. karena alam yang kita huni hari ini
lukanya terlalu parah. Tadi ya Pak ya, sebelum tadi ya Pak ya, Ya. betul-betul dari surga jadi neraka ya, Betul. harus diselamatkan. Ya. Pak Martin, kalau Bapak tadi kita sama-sama menyimak penjelasan dari Pak Abrori, sebenarnya kita diingatkan bahwa pembangunan dengan konsep SDGs di situ 17 tolok ukur utama di mana pembangunan itu kan harus berwawasan lingkungan juga ya Pak ya. Di sini kan juga mohon maaf Pak, ada peran dari Komisi D juga untuk memastikan bahwa pembangunan kita di Jawa Timur itu tidak melulu hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi pro pada pertumbuhan ke lingkungan, keseimbangan dengan lingkungan. Bagaimana peran dari Komisi D Ya, Pak? secara existing kalau kita pembahasan anggaran sangat memprihatinkan, khususnya pada satuan kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup. Oke, ya. Kalau kita bicara angka, yang katanya harus semua kegiatan ekonomi, kegiatan infrastruktur itu bersumber pada dasar pemikiran untuk menjaga lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup sendiri secara angka anggaran tidak besar. Ya, Pak, ya. Kita mau bicara apa sekarang? Karena kemudian jadi dalam sampai titik ini pun kita masih mengejar pembangunan infrastruktur yang kadang-kadang memang seringkali tidak mempertimbangkan dari sisi lingkungan hidup. Oke. Kita masih tradisional Ya. lingkungan hidup kita, buang sampah terus dilebur non residu dan lain sebagainya. Ya. Tapi belum pada Pengelolaan limbah. daur hulunya. ulang. Hulunya sebenarnya harus kita atasi dengan cara bagaimana produksi ekonomi itu kemudian mempunyai pertimbangan harus menjaga lingkungan hidup. Iya. Contoh katakanlah misalkan pabrik-pabrik. Sekarang kalau kita mau bicara beberapa pabrik energi utamanya masih batu bara, Mas Pion misalnya katakan. Untuk panasnya itu dia masih pakai batu bara walaupun sebagian sudah pakai listrik, ya kan. Dan kemudian apalagi soal kendaraan. Ya syukur sebenarnya ketika kebijakan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak masuk bagi mobil listrik untuk merangsang pertumbuhan secara tidak langsung itu juga kemudian membuat efek ya. Pertama adalah efek kemudian banyak orang yang dengan pertimbangan ini nggak ada pajaknya nih mobil listrik masuknya udah beli mobil listrik. Betul. Ini kan kemudian ada industri turunannya baterai dan lain sebagainya termasuk pengadaan charger yang di beberapa tempat ya. Artinya sebenarnya memang harus ada perubahan, harus ada keberanian merubah sistem yang kemarin berdasarkan energi fosil harus berani. Ke energi Tentu yang terbarukan. awal-awal banyak yang masih terjadi penolakan karena sekarang kondisi nyaman para pebisnis adalah ya udah kita tambang aja, batu bara kita tambang BBM itu masih nyaman. Kalau ini terjadi transisi kepada energi terbarukan, tentu mereka butuh modal lagi. Iya betul. Nah makanya ini pemerintah sebagai garda terdepan harusnya memang melalui kebijakan-kebijakan khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya harus berani. Ya. Harus berani ketika pemerintah Jawa Timur punya diskresi terhadap aturan itu. Ya. Contoh misalkan ya terkait dengan transportasi. Kalau kita sudah mulai kemudian transportasi publik melalui Transjatim, ya. Transjatim itu kalau kita lihat sangat murah memang, dan peminatnya, 5.000 saja, gitu ya. peminatnya makin banyak. Iya, Cuman persoalannya yaitu tadi kendaraannya masih pakai fosil, iya kan. Kita mau bicara apa? Coba kemarin itu ada keberanian kita menggunakan mobil listrik, ya kan. Tentu memang butuh investasi yang besar. ya kan? Kemudian jejaringnya itu. Saya pernah kemudian ada beberapa energi terbarukan yang contoh kita pernah dulu short course di Swiss. Kita ini kan sekarang lagi ini nih beberapa tempat kayak misalnya di Sulawesi Utara, di Jawa Timur nanti di daerah Banyuwangi energi geodesi, geothermal itu tadi. Ternyata di luar itu geothermal sudah diabaikan. Bahkan ditinggalkan. Sedangkan kita ini sedang akan mulai ke sana. Ya. Saya pernah tanya dengan profesornya waktu itu bahwa geothermal itu akan menimbulkan keretaan-keretaan juga. Kalau ini kemudian bahkan ada ledakan-ledakan. Jadi dari sisi keamanan lingkungan
mereka geothermal itu tidak terlalu tertarik. Harus Kalau diuji tidak kembali gitu ya, dibatalkan Pak ya Martin tidak ya? terlalu tertarik. Oke, Tapi baik. hari ini Banyuwangi kan menurut rencana akan ada pembangkit listrik tenaga geothermal itu. Geothermal. Ya kan? Ya. Dengan jadi Kalau artinya begitu ya layak untuk kita kritisi lagi tuh Pak ya. ya Apakah artinya memang relate dengan kita harus kondisi juga betul-betul apakah kondisi itu masih memang sudah harus dilakukan seperti itu, apakah tidak lebih Atau baik kita kemudian tinggalkan ya, bergeser kepada ya. kebijakan yang lebih cepat dan lebih tidak mengandung resiko, katakanlah energi lain, misalkan air, Ya, ya kan? baik, Di Banyuwangi itu air sangat luar Melimpah, biasa, ya. melimpah. ya. Baik. Terima kasih Pak Martin. Ya, Prof, kita mau wrapping apa yang disampaikan oleh bapak-bapak anggota dewan kita gitu ya, dengan konsep seperti ini, dengan kondisi keeksistingan seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi kesiapan infrastruktur, tentu ada banyak problem ya. Tapi Anda melihat problem utama membangun ekonomi rendah karbon dengan menyimak apa yang bapak-bapak ini sampaikan, bagaimana komentar Anda, Prof? Ya, makasih. Begini saya tadi masih mikir gitu. Kayaknya kepinginnya itu nggak mungkin kalau kita mau transisi ke zero emisi karbon, zero emisi itu nggak mungkin hanya ditanggung oleh negara. Karena begitu berat, infrastrukturnya mahal, teknologinya mahal, dan nggak mungkin kalau negara pemerintah dalam hal ini nggak apalagi APBD Jawa Timur rasanya nggak mungkin. Makin turun ya. Ya. Jadi tapi begini, tapi apakah kita berarti harus mengabaikan Cita-cita luhur ini? transisi itu? Ya. Enggak, karena ekonomi yang berjalan tanpa adanya konsep green economic itu akan berjalan tidak adil. Saya kasih contoh semacam ini. Misalkan satu unit mobil dijual dengan 200 juta dengan usia 10 tahun katakanlah. Berarti kan sebetulnya konsumen itu membayar per tahunnya sekitar 20 juta. Ya kan? Itu kalau dia tanpa emisi. Padahal mobil ini tadi kalau bisnya Jatim mengeluarkan emisi itu gas buang gitu ya. Katakanlah gas buang yang dihasilkan oleh satu mobil itu katakanlah 10 kilo, gitu. 10 ton atau 10 kilo lah gitu. Dan 1 kilonya katakanlah harganya 500 gitu. Berarti sebetulnya dia itu mengotori itu dengan nilai value rupiahnya itu kira-kira 5 juta dalam 1 tahun. Iya kan? Iya. Harusnya konsumen itu membayarnya bukan 20 juta per tahun, tapi dia harus bayarnya 25 juta ini per tahun. Karena apa? Kalau dia nggak bayar 25 juta, berarti yang 5 juta ini dibebankan ke masyarakat yang tidak punya mobil, termasuk masuk di dalam situ. Harus membayar kan? Oke. Itu sebetulnya konsep daripada ekonomi berkelanjutan di situ wajib harus kita ikuti. Kenapa? Kalau seperti itu berarti yang nggak punya mobil nggak pernah merasakan mengotori udara, tapi dia harus bayar. Bayar ya, dan itu unfair. Unfair, gitu, nggak fair itu. Dan akibatnya karena teknologi semacam itu dibiarkan, maka terjadi inefisiensi. Lokasi alokasi sumber daya mengarah kepada yang tidak ramah pada lingkungan karbon gitu. Ya. Oleh karena itu sebetulnya, nah ini yang sampai sekarang belum dilakukan di Indonesia. Saya belum pernah melihat yang malah dilakukan subsidi. Harusnya kena pajak. Namanya kalau di Swedia itu kena pajak dia. Kalau batas emisinya sekian, dia melebihi itu, maka dia harus bayar pajak lebih besar. Nah, pajak ini nggak boleh dipakai apa-apa, kecuali untuk merecovery lingkungan. Oke. Harus. Nah, disitulah maka masyarakat menanggung itu semua. Tapi harus dilihat, yang paling banyak menggunakan
menghasilkan karbon, Iya. dia harus membayar yang lebih tinggi dong. Nah, mekanisme itu yang harus diciptakan. Iya. Nah, nanti itu macam-macam sebetulnya. Betul. Tapi kita sedang membangun harapan ya, Prof ya. Soalnya Prof tadi menyampaikan susah ya. Ini kalau hanya ditanggung negara. Barangkali Anda punya skema yang lebih sederhana gitu ya, Prof. Banyak Oke. negara Eropa, Europe itu tahun 2005 sudah mengetapkan. Iya. Namanya adalah cap and trade. Cap and Trade. trade. Nah, Ya, oke. cap itu misalkan saya kasih contoh, nanti mungkin bapak-bapak bisa study di Ya, sana. ya. Sekarang diterapkan, Cina baru mengeterapkan 2021. Jadi begini, misalkan pemerintah menetapkan batas emisinya adalah 30 kilo gitu ya, dalam 1 tahun. Ini ada perusahaan yang paling banyak sekarang diseleksi, nanti penghasil emisi yang paling besar karbon itu siapa. Misalkan saya kasih contoh, ini perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, emisinya 30. Iya. Dia nggak bisa, Pak Martin nggak bisa mengusahakan. Berarti kan harusnya 10 Iya. batas emisinya. Tapi beliau Pak Martin nggak bisa. Saya beli emisi kuota, namanya kayak pulsa gitu, katakanlah belinya 12. Karena nanti perusahaannya, pabriknya Pak Martin itu menghasilkan, beliau mengatakan 12. Kalau Bapak ini teknologinya bagus, saya 8. Maka cost-nya Pak Martin sama Pak Uda beda. Pak Uda cuma membayar 8. Oke. Pak Martin bayar 12. ya. Bapak ini Pak membayar Abrari? 10. Nah, 10. Oke. Oke. Totalnya adalah 30 tetap. Ya. Nah, Oke, total oke. keluar 30. Bisa itu, Pemerintah Pak? dapat Iya. hasil penjualan emisi. Kayak gitu. Kuota emisi. Menarik ini ya, Pak Menarik ya. Skema ini Oke. belum pernah ya, Pak ya? Ya, itu namanya cap and- batas ya. ya, cap and trade ya. Nah, nanti kalau Pak Martin mampu melakukan teknologi sehingga Pak Martin, saya bisa 8. Nah, 4-nya Pak Martin, kuotanya Pak Martin bisa dijual. Jual ya. Oke, maka Nah. berbondong-bondong semuanya bisa menurunkan emisi dengan Nah. cara yang seperti itu ya, Prof ya. Iya. Oke. Sehingga ada dorongan masing-masing industri berusaha Berinovasi. agar dia berinovasi teknologi yang bisa menggunakan emisi. Masih banyak ide-ide lain tentunya dari para pembicara kita, baik dari anggota Dewan maupun dari akademisi kita. Nanti disambung di sesi berikutnya, baik Smart Planner, kita akan bertemu kembali dengan Anda di podcast Bapeda Kolaborasi Tanpa Batas.